Oke sahabat film Nathan, kembali lagi dengan alur Battle Through the Heavens, yang makin seru, di mana Xiaoyan akan bertarung habis-habisan dengan Han Feng. Keduanya merupakan murid dan mantan murid Yao Lao, sama-sama bisa mengendalikan api surgawi. Namun sebelum menonton, intro dulu. Setelah dikejar habis-habisan oleh Valen Heart Flame, Xiaoyan dengan petunjuk dari gurunya, akhirnya bisa menemukan inti api dari Valen Heart Flame. Dia pun dengan senjata di tangan, berhasil menusuk perut ular piton api ini, hingga menembus inti apinya. Mendapat serangan Xiaoyan, tiba-tiba Valen Heart Flame dengan bentuk ular piton api besar, menghilang dan menyisakan inti api yang berwarna silver bercahaya, namun memancarkan suhu yang sangat panas. Xiaoyan pun dengan api hijaunya, yang dibentuk menjadi seperti telapak tangan, coba mendekati inti api Valen Heart Flame, tetapi tangannya merasakan panas yang luar biasa menyengat. Rupanya inti api Valen Heart Flame mempunyai sifat untuk menyerap inti api lainnya, dan saat Xiaoyan hendak mengambil inti api surgawi ini, Han Feng yang melihat inti api tersebut, segera ke tempat Xiaoyan, untuk merebut api surgawi tersebut. Dia beranggapan, jika berhasil memurnikan inti api Valen Heart Flame, maka dia bisa menerobos penghalang atau batasan Dou Huang ke level Dou Zong. Melihat hal ini, para sesepuh Akademi Jianan coba menghentikannya, tapi coba dihalangi oleh orang-orang dari Black Corner. Han Feng bahkan berani membayar pil 2 kali lipat banyaknya, agar mereka membantu dirinya. Maka para tetua Akademi Jianan harus berhadapan dengan orang-orang Black Corner. Sementara Fan Lao yang babak belur dihajar Xiaoyan, harus melarikan diri, dengan alasan dirinya tidak sanggup lagi untuk bertarung. Saat Han Feng mendekat di inti Valen Heart Flame, Xiaoyan yang tidak jauh darinya, melancarkan serangan. Han Feng kaget sebab, serangan Xiaoyan mengandung unsur api surgawi. Maka dia pun mencoba mengelak dan balik menyerang. Benturan antara dua api surgawi meledak dahsyat di udara, ini pun mengejutkan orang-orang di sekitar area pertempuran. Melihat Xiaoyan memiliki kemampuan, Han Feng coba bernegosiasi. Dia mengatakan bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Tentu tahu bahwa seseorang hanya boleh memiliki satu api surgawi. Dan jika memiliki dua, akan berbahaya di tubuh. Maka dia meminta Xiaoyan membiarkan dirinya mengambil inti api Valen Heart Flame. Tapi mendengar itu, Xiaoyan mencemooh, sembari mengatakan, kalau demikian, senior dapat memberikan kesempatan bagi dirinya, untuk memiliki api surgawi ini. Menerima tantangan Xiaoyan, Han Feng marah besar, maka segera dirinya diliputi api biru. Begitupun dengan Xiaoyan, melihat Han Feng bersiap menghabisinya, maka segera dirinya juga diliputi nyala api hijau. Tak pelak, riak energi antara kedua alkemis, murid dan mantan murid Yao Lao ini menarik perhatian banyak orang. Dan benturan energi dua api surgawi, tak dapat dihindarkan. Akibatnya, area di sekitar bergetar hebat, akibat benturannya dengan api biru milik Han Feng. Tangan Xiaoyan terasa mati rasa, bahkan terbakar hebat. Sementara Han Feng juga tak kalah menyedihkan, bajunya compang camping, dan dia juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ini tentu di luar dugaannya. Maka dia bertanya metode apa yang Xiaoyan gunakan. Xiaoyan mengatakan bahwa itu adalah mantra api. Sementara Han Feng tahu, bahwa dia hanya diajarkan setengah saja dari mantra api. Alasan inilah yang memicunya untuk berkhianat kepada Yao Lao, gurunya waktu itu. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, niat untuk menghabisi Xiaoyan, di hati Han Feng tak dapat dibendung lagi. Maka dia meningkatkan kekuatan api birunya. Dia memfokuskan api surgawinya, sehingga membentuk trisula biru yang sangat besar. Niatnya untuk segera menghabisi Xiaoyan sudah tak tertahankan lagi. Melihat situasi berbahaya, Yao Lao kemudian berkata kepada Xiaoyan, untuk memberi Han Feng kejutan. Meskipun resikonya keberadaan dirinya akan terungkap, maka dengan cepat, kekuatan spiritual Yao Lao segera bergabung dengan Xiaoyan. Peningkatan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba ini, menarik perhatian semua orang. Apalagi Xiaoyan kemudian mengeluarkan api hijaunya, dan api putih milik Yao Lao. Melihat dan merasakan sesuatu yang akrab, Han Feng terkejut bukan main. Dia langsung menyadari, bahwa ternyata gurunya tidak mati, dan dialah sosok yang membantu Xiaoyan selama ini.
Ketakutan pun mulai menyelimuti hati Han Feng, sebab Yao Lao adalah sosok Dou Zun legendaris di masanya. Belum lagi, sebagai seorang alkemis tersohor, dia memiliki banyak koneksi kuat di benua Douqi. Tapi karena keserakahannya terlalu besar, dia kemudian tidak mempedulikan sosok Yao Lao yang membantu Xiao Yan. Sementara Xiao Yan kala itu, telah berhasil menggabungkan dua api surgawi, yang menghasilkan api teratai hijau putih yang sangat dahsyat. Bahkan hasil penggabungan api surgawi dari Xiao Yan ini, menarik perhatian para sesepuh dan orang-orang dari Black Corner. Mereka tidak menyangka, Xiao Yan menyembunyikan kekuatannya begitu dalam, di Akademi Jianan. Di sisi lain, Han Feng yang melihat Xiao Yan adalah sosok gila, yang berhasil menggabungkan dua api surgawi, semakin gila. Maka dengan trisula api biru di tangan, yang disebutnya Sapphire Halberd, dengan sekuat tenaga, dilemparkannya ke arah Xiao Yan. Menerima serangan itu, maka teratai api hijau putih atau Angry Buddha Lotus Flame skala besar, juga ditembakkan Xiao Yan. Melihat situasi ini, Su Qian yang sedang bertarung dengan si kembar emas dan perak, sama-sama menoleh. Kemudian Su Qian memerintahkan para sesepuh dan orang-orang di sekitarnya untuk menjauh dari pusat tabrakan. Dan tak berselang lama, benturan antara Angry Buddha Lotus Flame skala besar dan Sapphire Halberd terjadi. Lingkungan di sekitarnya langsung terdistorsi hebat. Orang-orang dengan kultivasi rendah, terpental dengan kondisi yang memprihatinkan akibat benturan tiga api surgawi Xiao Yan dan Han Feng. Tapi di saat orang-orang sedang tertegun dengan benturan dahsyat ini, suara Xiao Yan terdengar lagi. Dia yang berbalik merendahkan Han Feng, bahwa hanya dengan kekuatan itu, dia coba menaklukkan gunung. Akibat benturan ini, Han Feng memuntahkan darah segar. Si kembar emas dan perak pun mendekatinya, sembari memeriksa apakah Han Feng masih hidup. Kondisi Han Feng saat itu masih hidup, tapi nafasnya sudah sangat lemah. Orang-orang baik di Akademi Jianan dan Black Corner takjub dengan Xiao Yan. Mereka tidak mengira bahwa ternyata ada seorang master yang disembunyikan oleh Akademi Jianan dan tidak masuk dalam perhitungan mereka. Dan di tengah keterkejutan semua orang, karena Xiao Yan yang berhasil mengalahkan Han Feng, tiba-tiba, Valen Heart Flame, yang dalam kondisi lemahnya, seketika menghilang, dan langsung menuju pada pusat ledakan, Angry Buddha Lotus Flame dan Sapphire Halberd. Valen Heart Flame yang dalam kondisi pemulihan, dan inti apinya yang bersifat menyerap api surgawi lain, mendapat keuntungan dari benturan energi api surgawi Xiao Yan dan Han Feng. Ternyata dia menyerap energi yang masih tersisa, dan memulihkan diri. Sehingga sosok ular piton api besar, kini menampakkan diri lagi. Dia langsung menargetkan Xiao Yan, yang berdiri tak jauh dari tubuh ular piton api ini. Melihat kondisi ini, orang-orang Black Corner langsung mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mereka juga membawa tubuh Han Feng yang semakin melemah. Mereka berpikir, kebangkitan ular piton api ini adalah berakhirnya Akademi Jianan. Melihat kebangkitan Valen Heart Flame, Su Qian langsung memerintahkan para tetua lain untuk segera membentuk segel, dan buru-buru Su Qian memperingatkan Xiao Yan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi karena kondisi Xiao Yan yang sudah kehabisan Douqi, akibat menggabungkan api hijau dan putih milik gurunya, kecepatannya menurun drastis. Dan segera mulut Valen Heart Flame terbuka lebar, dan langsung menelan Xiao Yan bulat-bulat. Ini tentu mengagetkan semua orang. Setelah berhasil menelan Xiao Yan, Valen Heart Flame segera akan keluar dari formasi penyegelan, namun Su Qian dan para tetua, yang tidak ingin mengambil resiko, langsung melakukan penyegelan. Su Qian dengan berat hati menekan Valen Heart Flame. Dia ingin menyelamatkan Xiao Yan, tapi apalah daya, cara satu-satunya hanya dengan menyegel kembali Valen Heart Flame, maka bencana besar tidak akan terjadi. Maka dengan penuh emosi, dia pun menekan Valen Heart Flame, dan berharap dia akan tersegel selama-lamanya di bawah menara pemurnian Qi. Orang-orang masih tidak percaya dengan yang mereka lihat. Kesedihan pun langsung menyelimuti orang-orang dari Akademi Jianan. Mereka tidak menyangka, pahlawan mereka harus terkubur dengan Valen Heart Flame. Dengan kejadian ini pula, dengan perasaan sedih,
Suqian memerintahkan untuk dibuatkan patung Xiaoyan, sebagai pengingat murid pemberani, yang telah berjasa besar terhadap Akademi Jianan. Oke sahabat film Nathan, bagaimana? Alur Battle Through the Heavens semakin seru bukan? Jangan lupa untuk subscribe, sebab channel ini akan terus berbagi alur cerita, hingga Xiaoyan berhasil mencapai puncak benua Douqi. See you again.